Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang materi apa saja sih yang akan ada di SNBT 2025. Nah, mungkin ini adalah salah satu website yang mungkin udah teman-teman tahu ya, website dari Ruang Guru. Dan mungkin materi-materi ini akan aku bahas di video-video selanjutnya gitu ya. Tapi tentunya semuanya berhubungan dengan matematika. Di UTBK tahun 2024 ini ya. Jadi mungkin ini akan menjadi gambaran buat teman-teman yang akan ikut SNBT 2025. Jadi ini rujukan untuk SNBT 2024-nya gitu ya. Semoga aja sama gitu teman-teman ya. Nah, di sini seperti biasa ada TPS ya. Dan waktu aku SBMPTN itu ada yang namanya TKD gitu ya. Bukan TKD sih, apa namanya? Yang ada matematika, kimia, biologi, dan fisika itu waktu aku ada gitu ya. Tapi sekarang udah dipangkas menjadi TPS doang. Nah, jadi TPS yang diujikan sekarang itu ada beberapa materi yang akan diujikan. Yang pertama itu ada penalaran umum gitu ya. Ini ada 30 soal, 30 menit, berarti satu soalnya itu 1 menit, teman-teman. Nah, di dalamnya itu dibagi lagi menjadi beberapa subtes, teman-teman ya. Ada subtes penalaran induktif, jumlah soalnya 10 soal, pengerjaannya 10 menit. Itu materinya ada kesesuaian pernyataan, sebab akibat. Terus penalaran deduktif itu 10 soal 10 menit ya, sama ya. Sama halnya dengan penalaran kuantitatif. Oke. Kita bahas dulu yang penalaran induktif ya. Oke. Sorry. Di penalaran umum ya. Nah, penalaran umum itu sebentar. Di sini yang berhubungan dengan matematikanya sebenarnya semuanya berhubungan dengan matematika gitu teman-teman ya. Baik di poin A, poin B, maupun poin C. Tapi mungkin yang benar-benar kental dengan matematikanya itu mungkin ada di B dan C gitu ya, di penalaran deduktif dan penalaran kuantitatif. Nah, di penalaran deduktif di sini kita akan membahas tentang simpulan logis dan penalaran analitik. Nah, di mana simpulan logis ini kita akan diberi sebuah pernyataan gitu ya, sebuah pernyataan jika maka kayak gitu ya. Nanti kita akan diberi kesimpulan, apa sih kesimpulan yang akan diambil setelah pernyataan-pernyataan tersebut dituliskan, diungkapkan gitu ya. Nah, yang kedua itu tentang penalaran analitik. Oke, untuk penalaran analitik mungkin aku skip dulu ya karena aku belum tahu bagaimana soalnya gitu ya. Tapi mungkin kalau berhubungan dengan matematika pasti tentunya karena memang di sini dari judulnya aja udah sangat matematik ya. Nah, yang ketiga itu penalaran kuantitatif ya. Itu ada 10 soal 10 menit. Ini jelas matematik ya karena ada di sini ada kuantitatif ya, yang berarti dia ada perhitungannya gitu ya. Nah, di sini ada 3 yang akan diujikan. Ada kuantitas, itu kayak jumlah ya teman-teman ya. Perhitungan kayak perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan gitu ya. Itu biasanya ada di kuantitas. Yang kedua itu ada hubungan matematika sederhana. Ya, ada 2 bilangan, kurang dari, lebih dari, ataupun hubungan-hubungan lainnya gitu ya. Sama dengan atau persamaannya atau apalah gitu ya. Yang ketiga itu ada aritmatika dasar, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Ini biasanya kayak kayak gabungan dari pokoknya sebagian besar yang aku tahu gitu ya di aritmatika dasar itu biasanya itu ada soal cerita yang akan kita jabarkan dalam bentuk matematik gitu ya. Seperti itu teman-teman. Terus yang kedua itu pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di sini mungkin aku nggak bakal bahas di video
selanjutnya karena mungkin di sini fokusnya bukan ke matematika tapi ke bahasa Indonesia, teman-teman ya. Silakan teman-teman cari channel lain yang membahas tentang pengetahuan dan pemahaman umum gitu ya. Oke, yang ketiga juga tentang bahasa Indonesia. Yang keempat itu tentang matematika. Nah, ini yang bisa aku bahas di video-video mendatang, teman-teman ya. Jadi yang akan diujikan di sini masih tentang matematika sederhana, teman-teman ya, karena ini mungkin matematika yang dipelajari oleh jurusan IPA sama jurusan IPS gitu ya. Jadi masih matematika dasar ya. Ini ada bilangan, aljabar dan fungsi, geometri juga statistik dan peluang ya. Nah, ini udah teman-teman ya untuk bagian penalaran umum. Terus pengetahuan umum gitu ya. Ini itu bagian TPS gitu ya. Sekarang kita maju ke bagian kisi-kisi literasinya ya. Nah, di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu jumlah soalnya 45 soal, 67,5 menit ya semuanya ya. Ini biasanya yang aku sebelumnya belum mengalami gitu teman-teman ya, yang Indonesia dan Inggris itu digabung. Tapi mungkin di sini aku mungkin salah persepsi atau gimana ya. Tapi kayaknya ini Indonesia dan Inggris itu digabung dalam satu subtes itu gitu ya. Jadi kayaknya seperti itu. Tapi mungkin aku bisa salah juga ya. Nah, yang keberapa gitu lupa lagi ya. Di sini aku bakal ngebahas tentang penalaran matematiknya gitu ya. Di bagian literasinya. Nah, mungkin di sini udah masuk ke matematika yang lebih kompleks daripada sebelumnya gitu ya. Nah, mungkin itu teman-teman rencana aku bakal merecord video tentang matematika atau khususnya tentang SNBT di 2025, dan mungkin aku bakal men-share beberapa soal yang akan muncul, yang kemungkinan muncul gitu ya. Maaf, bukan akan muncul ya. Yang kemungkinan muncul akan keluar di SNBT 2025. Dan mungkin di sini aku tekankan dulu teman-teman. Berarti di sini ada beberapa yang akan aku bahas di SNBT 2025 ya, untuk persiapan teman-teman maju ke SNBT 2025. Di sini ada penalaran umum ya, penalaran umum tapi di bagian penalaran deduktif 1 dan kuantitatif 2 ya. Berarti ada 2. Yang ketiga itu ada di pengetahuan kuantitatif teman-teman ya. Ini semuanya ya, semuanya aku bahas di kuantitatif 3 berarti ya. Yang keempat itu ada di penalaran matematik. Jadi ada 4 subtes dan tes ya. Di sini ada subtes dan tes ya, yang akan aku bahas di video mendatang ya. Dan semoga itu akan menjadi bekal buat teman-teman menghadapi ujian SNBT-nya gitu ya. Dan ya mungkin akan mendapat gambaran gitu ya untuk menghadapi SNBT 2025. Nah, mungkin itu teman-teman untuk video sekilas tentang rencana aku bakal ngebahas soal-soal mungkin atau materi yang lebih mendalam tentang SNBT 2025. Oke, sekian teman-teman. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.